Rumah merupakan kebutuhan pokok, namun harga rumah yang kian melangit, sementara kemampuan calon pembeli yang terbatas menyebabkan sebagian calon pemilik rumah menempuh cara dengan sistem cicilan. Namun sebagian banyak yang ragu dengan sistem kredit kepemilikan rumah atau KPR yang mengandung riba. Lantas, bagaimana hukum KPR dalam pandangan Islam? Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Bunga bank adalah tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi pinjaman. Hal ini dianggap riba nasi'ah dan haram hukumnya. Dengan begitu, meminjam uang di bank konvensional untuk membeli rumah dalam bentuk KPR termasuk riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Namun belakangan muncul solusi baru yang ditawarkan pihak bank berupa KPR syariah. Apakah ini dapat menjadi solusi bagi kaum muslim dalam membeli rumah bebas riba? Bisa, seperti hanya akad murabahah, karena murabahah itu menyebutkan berapa uang modal pembeliannya dan berapa keuntungan yang dia dapat. Itu murabahah, itu ada, dan Nabi lakukan itu pada saat Nabi bisnis bersama dengan Siti Khadijah. Lain halnya dengan KPR rumah konvensional. Fatwa MUI tentang KPR syariah adalah halal. Menurut MUI, KPR syariah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Solusinya ada dua, diteruskan sampai selesai. Ya silahkan diteruskan, anggaplah itu masalah. Kalau yang bisa di take over, di take over. Satu dari jenis akad KPR rumah syariah yang sering digunakan adalah akad jual beli murabahah atau perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Kedua adalah akad musyarakoh mutanakisoh. Kelebihan akad ini dalam KPR syariah adalah cicilan yang lebih ringan dibandingkan skema akad murabahah, di mana sistem transaksi kerjasama modal dilakukan. Dalam sistem ini, bank dapat menaikkan harga angsuran jika merasa perlu menyesuaikan harga. Dalam hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada prakteknya, masih banyak masyarakat yang bingung, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 30 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan." Semua itu kita tahu riba benar syariat atau tidak itu pada akadnya. Jadi kalau mau nanya titik kritisnya tentang kita ingin tahu itu syariah atau tidak syariah itu di akadnya. Demikian juga di dalam kita KPR ini, kalau akadnya dia minjem uang, kemudian uangnya berkembang sesuai dengan waktu, itu haram karena menjadi riba nasi'ah. Tapi kalau dia bukan pinjam uang tapi beli barang yang dibelikan oleh bank, kemudian bank menjualnya dengan tambah hasilnya, itu halal. Tanpa disadari, praktek riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bunga bank. Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam karena memberatkan peminjam. Sementara bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bank syariah maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan akad yang difatwakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tabungannya harus sesuai dengan syariah, artinya sistemnya ya menggunakan bagi hasil atau titipan, begitu kan. Kemudian juga depositonya juga harus pakai sistem syariah, ada bagi hasil gitu, bukan berdasarkan bunga. Nah, begitu juga dalam pembiayaan. Untuk pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki akad dengan skema pinjaman tidak dikenakan istilah bunga.
melainkan sewa modal atau bagi hasil. Di Indonesia, tabungan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islami diawasi oleh Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. Selain tunduk pada aturan dan prinsip syariat, bank syariah pun harus tunduk pada peraturan lembaga keuangan yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.